Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Tafsir Illiyin, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan subuh kali ini membahas surat Ali Imran ayat 18, halaman 52. Ali Imran ayat 18. Kita bahas tajwidnya dulu. Syahidallah, tafhim, lafdzul jalalah, lafaz Allah didahului oleh fathah. Anna gunnah, nun bertasdid gunnah. Gunnah itu artinya mendengung, biar terdengar jelas mendengung, tahan dua ketukan. Nahu madsilah qasira, huruf H didahului oleh huruf hidup, nunnya kan hidup, jadi hu-nya dibaca panjang dua ketukan. Nah, biasanya oleh penulis Al-Quran itu dibubuhi ada wawu kecil untuk memudahkan kita membaca sebetulnya. La-i'na majaiz munfasir, mantomi alif bertemu dengan hamzah secara terpisah atau di lain kata, maka dibacanya lebih dari mad tabi'i, lebih dari biasa, yaitu 4 sampai 6 ketukan. Ila mad badal, nah haknya jangan dibaca mad silah qasira, karena kan sebetulnya setelah lam itu ada huruf alif yang sukun, yang mati. Nah, kalau huruf ha didahului huruf mati, maka haknya nggak dibaca panjang, dibaca qasar saja, dibaca pendek. Ilaha illa la mad tabi alif huwal lif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Jadi lamnya dibaca idhar, dibaca jelas. Azi mad tabi'iyah, zul alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Dan jangan lupa itu dibacanya zai, azizu, jangan ajiju, karena kalau pakai jim itu maknanya kebalikan itu. Kalau aziz itu maha gagah, kalau ajij itu lemah artinya. Hakim, mad arid li suku. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Ayat ini turun ya berkenaan dengan dua orang pendeta Sam gitu ya. Di mana dua orang pendeta ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
coba tunjukkanlah kepada kami gitu ya. Wahai Muhammad, coba tunjukkan kepada kami ayat yang paling agung ya, ayat yang paling mulia yang terdapat di dalam kitab suci gitu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Nah, kenapa kok ayat ini dikatakan ayat yang paling agung? Karena di dalam ayat ini itu pertama menjelaskan tentang keesaan Allah, tentang kemahaesaan Allah, dan tidak ada sesuatu yang paling agung kecuali mengesahkan Allah. Tidak ada suatu persoalan yang lebih besar dari mentauhidkan Allah. Makanya bicara tentang tauhid itu kan bicara tentang dasar keislaman, bicara tentang fondasi keimanan. Kalau tauhid orang itu rusak, batal, kan sudah semuanya itu batal. Tapi kalau tauhid orang itu baik, benar, bagus, maka potensi untuk diterima amal yang lainnya pun kan besar. Maka ini persoalan besar, ini persoalan besar. Kemudian yang kedua, di ayat ini Allah bicara tentang kemahaadilan Allah. Kemahaadilan Allah. Nah, ini adalah dua hal besar itu ya, yang mana seluruh persoalan atau seluruh syariat itu bertumpu atau merujuk kepada dua persoalan ini, Pak. Jadi seluruh syariat Islam, dari mulai sholat, zakat, puasa, haji, umroh, kurban, bersilaturahim, berjihad, itu bertumpu atau yang menjadi pondasinya itu adalah satu, keesaan Allah, dua, keadilan Allah. Semuanya merujuk ke sana itu. Makanya ini dikatakan merupakan ayat yang paling agung, ayat yang paling mulia. Jawaban Rasulullah kepada dua pendeta itu. Terlebih-lebih kalau kita kaji ini lebih jauh, di sini Allah berfirman syahida, nah itu fil madini, telah bersaksi ya, atau telah memberi kesaksian. Siapa? Allahu Allah. Itu kalau Allah dijadikan sebagai pihak ketiga yang dibicarakan gitu. Coba dirubah ini posisinya, Allah dijadikan sebagai subjek, pihak ke satu. Aku telah bersaksi. Bahkan ini menunjukkan akan keakuannya Allah, akan keakuannya Allah. Namun cek orang Sunda mah dewek geus bersaksi gitu. Aing geus bersaksi gitu. Itu lamun menggunakan bahasa Sunda kan luar biasa di situ, menunjukkan keakuannya itu. Dan bagi Allah itu kan tidak ada larangan, Pak. Bagi Allah itu mau menunjukkan keakuannya, mau menunjukkan egonya, mau menunjukkan kesombongannya, silakan saja gitu. Karena Allah itu maha segalanya gitu. Maha segalanya. Nah, apa isi kesaksiannya itu? Annahu, sesungguhnya dia Allah. Coba hu-nya itu kalau kita ganti domir hu itu dengan ni, anni gitu. Sesungguhnya saya gitu. Itu kalau Allah dijadikan sebagai subjek. Sesungguhnya saya ini la ilaha.
Laknya kan lak nafi itu. Tidak ada ilah illa kecuali huwa. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali saya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali saya. Itu kalau Allah dijadikan sebagai sabik gitu. Jadi isi kesaksian yang pertama nih Pak. Kan kalau bicara syahida Pak, syahida itu kan bisa dimaknai syahadah. Nah, syahadah itu kan ijazah. Dalam bahasa Arab ijazah itu adalah syahadah. Syahadah itu kan bukti ya, bukti kuat itu. Makanya sekarang kenapa ramai tentang ijazah itu. Yang namanya ijazah itu adalah sebuah bukti kuat yang menunjukkan bahwa seseorang itu pernah menempuh studi, pernah menempuh belajar. Sekaligus bukti kuat bahwa orang itu punya ilmu dan punya keahlian tersendiri gitu dengan ijazah itu. Ini ijazahnya SAG gitu. Ini ijazahnya gelarnya SE gitu. Kan gitu Pak. Ini SPD kan gitu. Ini bukti konkret ya. Syahadah itu ijazah itu. Dan syahidah itu menyaksikan itu lebih kuat daripada alimah gitu. Lebih kuat daripada mengetahui. Atau kalau mau dikaitkan dengan tingkatan ilmu ini masuknya kepada hakul yakin ini Pak. Jadi bukan ilmu yakin lagi, bukan ainul yakin lagi, tapi hakul yakin. Jadi Allah telah bersaksi. Bahkan salah satu asma Allah itu kan as-syahid. Allahu as-syahid. Allah itu adalah yang maha menyaksikan. Dan Allah itu saksi dalam berbagai macam kesaksian gitu Pak. Jadi kalau hari ini barangkali dalam sebuah persidangan kan suka dihadirkan ada saksi dari berbagai kalangan Pak. Ini Allah itu maha, kan Allah itu maha. Jadi Allah itu maha penyaksi berbagai macam kesaksian. Nah Allah sebagai maha penyaksi atau sebagai zat yang maha menyaksikan itu, Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali saya. Tidak ada yang wajib diibadahi kecuali hanyalah saya. Tidak ada yang wajib ditaati kecuali hanyalah saya. Tidak ada yang wajib ditakuti kecuali hanya saya gitu. Tidak ada yang wajib diagungkan kecuali hanya saya. Tidak ada yang wajib menetapkan hukum kecuali hanya saya. Tidak ada yang wajib diminta pertolongan kecuali hanya saya. Tidak ada yang wajib dicintai kecuali hanya saya. Itu kalau dijadikan sebagai sabik gitu. Dan Allah sendiri itu yang menyaksikan itu, yang mempersaksikan itu Allah. Kita lanjutkan. Wal malaikatu, dan juga para malaikat pun bersaksi. Jadi yang mengesahkan Allah itu bukan hanya kita manusia atau orang beriman, tapi seluruh malaikat pun bersaksi la ilaha illallah. Tentu malaikat dengan berbagai macam nama dan tugas mereka gitu ya. Malaikat yang jumlahnya sangat banyak itu Pak, itu semuanya bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali hanyalah Allah. Semua malaikat itu mentauhidkan Allah itu, mengesahkan Allah.
menguluhiyahkan Allah. Kemudian wa dan ulu. Nah, ulu itu sama dengan za atau zi atau zu. Ulul ilmi dan orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang alim, orang-orang ulul albab, bahkan bukan hanya sebatas ilmu biasa, tapi ini orang-orang yang rosih, Pak, orang-orang yang ilmunya mendalam, Pak, orang-orang yang faqih, itu pun semuanya bersaksi la ilaha illallah, baik itu dari kalangan para ulul azmi, para rasul, para nabi, para muqarrabin, para solihin, para muttaqin, para ulama, para kiai, itu semuanya bersaksi la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Itu isi kesaksian yang pertama. Isi kesaksian yang kedua adalah qaiman. Allah itu tegak, Allah itu berdiri, Allah itu zat yang maha konsisten bil qisti, dalam keadilan gitu, dalam menegakkan keadilan. Nah, jadi dua, satu mengesahkan Allah, yang kedua bil qisti, tentang keadilan, Pak. Nah, di sini Allah mensejajarkan itu, Pak, atau katakanlah mendekatkan gitu orang-orang yang berilmu dengan para malaikat gitu ya, Pak. Jadi Allah menggandeng, pertama Allah, yang kedua para malaikat, yang ketiga orang-orang yang berilmu. Itu diurutkan, Pak, diurutkan secara sistematis di dalam ayat ini. Ini memberikan sebuah isyarat bahwa pertama, Allah itu begitu mengagungkan, begitu mengangkat derajat, atau begitu memuliakan yang namanya ilmu, Pak. Ilmu. Yang kedua, Allah itu begitu meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Makanya wajar kalau Nabi mengatakan bahwa tidak akan terjadi kiamat kecuali terlebih dahulu Allah itu mencabut ilmu. Bagaimana caranya Allah itu mencabut ilmu? Yaitu dengan cara mewafatkannya para ulama. Ilmu yang mana atau ulama seperti apa? Ini para ulama membagi. Yang pertama yang akan pertama kali dicabut itu adalah ilmu al-khauf itu. Ilmu akan rasa takut kepada Allah itu. Makanya tidak heran kalau hari ini ulama masih banyak bertebaran, padahal kan Nabi mengatakan bahwa dekatnya kiamat itu adalah dengan cara mencabut atau mewafatkan para ulama. Karena boleh jadi, Pak, boleh jadi ilmu takutnya sudah hilang, Pak. Banyak mungkin, Pak, ya, tidak menutup kemungkinan banyak ulama-ulama yang secara keilmuan bagus, tinggi, tetapi sifat khasyahnya kepada Allah sudah hilang, sudah takut, sudah dicabut. Yang kedua yang akan dicabut oleh Allah itu adalah ilmu al-haya itu, ilmu rasa malu. Jadi ada ilmu batin, ada ilmu lahir, Pak. Ilmu batin itu seperti ilmu takut kepada Allah, ilmu malu kepada Allah. Kalau ilmu lahir itu adalah ilmu yang berkaitan dengan kemampuan lahiriah manusia.
yang berkaitan dengan kemampuan lahiriah, katakanlah ilmuwan atau ulama. Bagaimana ulama itu pandai berdebat, itu ilmu lahiriah itu. Bagaimana ulama itu pandai berdiskusi, pandai berceramah, pandai beretorika, itu ilmu lahir itu. Belakangan dicabutnya, setelah dicabutnya ilmu takut dan ilmu malu. Nah, sekali lagi Allah itu mensejajarkan, ya, hampir mensejajarkan orang-orang yang berilmu dengan para malaikat, kemudian dengan Allah, atau Allah, para malaikat, dan juga orang-orang berilmu. Nah, ini kan sebuah motivasi, Pak, dorongan yang sangat luar biasa agar kita ini menjadi seorang mukmin yang alimin plus amilin itu. Seorang mukmin yang berilmu kemudian merealisasikan ilmunya. Makanya kenapa kok belakangan ini gitu, atau semakin kesini gitu, barangkali orang itu kurang menghargai yang namanya ilmu. Nah itu, Pak, ini sebagai sebuah bukti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu, Pak. Kalau kita runut nih, ilmu agama sudah jelas itu, Pak, ya. Peminat manusia atau katakanlah umat Islam terhadap ilmu Islam itu minatnya kecil. Kalaupun ada minat umat Islam terhadap ilmu agama, dipilah-pilih dulu. Ini ustadznya itu ngalawak atau serius gitu. Yang dipilih kan yang ngalawak gitu, serius mau dipilih. Itu menunjukkan kan ilmu sudah mulai ditinggalkan. Atau kalaupun orang itu mempelajari ilmu, banding-banding ini ilmu agama, ilmu dunia, pasti mengedepankan ilmu dunia. Pada puncaknya nanti ilmu dunia pun akan ditinggalkan. Orang itu akan lebih memilih kepada praktek. Orang itu akan lebih memilih kepada kerja ketimbang ilmu-ilmu yang bisa mengisi akal dan rohani mereka. Itu kan tingkatannya akan seperti itu. Dan barangkali ini kan bisa kelihatan sekarang ini. Dalam hal pendidikan akan kelihatan. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Jadi sekali lagi nih, di dalam ayat ini Allah mengabarkan yang sekaligus memotivasi kita. Pertama, untuk senantiasa mengesahkan Allah dan menjunjung tinggi, memuliakan orang-orang yang mengesahkan Allah dan mengajak manusia untuk mengesahkan Allah. Dan ini lama-lama kelamaan akan tergerus, Pak. Dalam arti orang itu akan mulai meninggalkan mengesahkan Allah. Kenapa orang mulai meninggalkan mengesahkan Allah? Karena manusia banyak yang dipahami dengan dirasuki dengan paham materialisme itu. Kenapa orang itu kok cenderung kepada materialisme? Karena mereka mulai meninggalkan ilmu, Pak. Jadi mereka baru mau, Pak, mempelajari ilmu kalau ilmu itu nyata, bisa mendatangkan harta gitu. Kalau ilmu itu tidak bisa mendatangkan harta, tidak mau mempelajari itu. Nah, ketika orang itu sudah berlebihan dalam mencintai harta, mencintai materi, Pak, maka pada akhirnya mereka itu tidak akan mau mengesahkan Allah. Tidak akan mau mengesahkan Allah. Jadi tidak seinstan yang kita bayangkan.
orang itu meninggalkan mengesahkan Allah itu banyak faktor dan tahapannya cukup panjang. Bahkan pada tingkat berikutnya, kenapa kok di hadis itu banyak dibicarakan tentang Dajjal gitu. Banyak membahas tentang Dajjal. Padahal Dajjal itu kan jelek sekali gitu. Tuh ganteng-ganteng napa nu ngaranna Dajjal itu. Kalau kita lihat yang diisyaratkan oleh Nabi, Dajjal itu kan matana sabelah, terus tarangna jenong kan gitu Pak. Bahkan bola matanya pun yang satu hampir keluar itu. Tapi kenapa kok banyak pengikutnya? Nah itu Pak. Bahkan di kalangan para pengikutnya itu terbanyak adalah kaum Hawa, kaum perempuan. Kenapa? Karena yang ditawarkan itu materi itu Pak, materi. Jadi lamun goreng rupa, sok sanajan rupana goreng, tapi kalau menjanjikan materi diikuti itu Pak, diikuti. Tapi kalau yang dijanjikannya ilmu, kenaon ilmu, ada moal sebuah ku ilmu, kayak gitu Pak. Nu penting mah ayeuna mah dahar gawe kan gitu Pak. Nah jadi ini motivasi bagi kita untuk senantiasa menjunjung tinggi, mendukung, sekaligus kita pun merasa tertarik Pak untuk mendalami ilmu-ilmu, terlebih-lebih ilmu yang semakin hari semakin ditinggalkan. Ilmu agama, terlebih-lebih ilmu al-khauf, al-khasyah dan al-haya itu. Kemudian kita pun melalui ayat ini nih diperintahkan oleh Allah untuk membela orang-orang yang mengesahkan Allah, membela orang-orang yang menegakkan keadilan gitu. Membela orang-orang yang menegakkan keadilan. Diulang lagi nih Pak nih dalam kalimat berikutnya, la ilaha, nah itu tidak ada ilah illa kecuali huwa, dia. Tidak ada yang wajib diibadahi, ditakuti, diagungkan, ditaati, dicintai kecuali hanyalah Allah Al-Aziz, zat yang maha gagah, maha perkasa, maha mulia, Al-Hakim, dan zat yang maha bijaksana. Satu ayat lagi, inna sesungguhnya, nah ini harfu taukid ini Pak, huruf yang berfungsi untuk menguatkan, sehingga wajar kalau sebagian ada yang menyebutnya harful qasam, untuk sumpah gitu ya, karena antara sumpah dengan menguatkan itu ada kaitan, itu ada relasi. Inna sesungguhnya ad-dina, nunnya pakai fathah karena ada inna Pak. Jadi fungsi inna itu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Gara-gara ada inna atau disebabkan ada inna, maka dibacanya itu tidak ad-dinu atau ad-dini, tapi ad-dina. Dan kata din di sini menggunakan alif lam, itu untuk menunjukkan sebuah keagungan, sekaligus untuk menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan din di sini, agama di sini sudah diketahui. Itu kan disebutnya alif lam ma'rifah, itu alif lam yang menunjukkan bahwa kata yang dimaksud itu sudah dipahami, sudah diketahui. Jadi sesungguhnya agama, makanya sering diterjemahkan agama yang benar gitu. Karena salah satu rahasianya ada alif lam Pak, untuk mengagungkan gitu. Sesungguhnya agama ingda di sisi, nah, makna ingda itu menunjukkan salah satunya untuk mengagungkan Pak, yang kedua untuk memuliakan, yang ketiga untuk menunjukkan benar Pak. Kayak begini nih, orang ini adalah orang yang dekat dengan si ini,
orang ini adalah orang yang selalu hidup di sisi ini. Itu kan menunjukkan kemuliaan, kedekatan. Jadi sesungguhnya din, sesungguhnya agama yang benar ingda di sisi Allah, ingdallah di sisi Allah al-Islam, yaitu agama Islam, Pak. Agama yang mengajarkan mengesahkan Allah, agama yang mengajarkan untuk menjunjung tinggi keadilan, Pak. Agama yang memerintahkan untuk menyerahkan ketundukan dan kepatuhan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tempo hari pernah kita sampaikan kenapa disebut ad-din itu, dan mirip dengan hutang, ad-dain. Ad-dain kan hutang. Karena seluruh kita manusia ini berhutang kepada Allah, Pak. Di mana atau kapan kita berhutang kepada Allah? Pertama, seluruh fasilitas hidup yang kita manfaatkan, yang kita pakai, itu kan milik Allah. Dari mulai nyawa, oksigen, kan gitu, Pak. Makan, minum, pakaian, itu kan semuanya milik Allah. Kita pinjam kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita pun sudah mengikat janji dengan Allah bahwa kita ini siap untuk mengesahkan Allah. Nah, maka karena itu adalah harta yang kita manfaatkan milik Allah, kita pun sudah berjanji kepada Allah, maka kita itu harus membayarnya. Wajib membayarnya. Hutang kita kepada Allah. Bagaimana cara membayarnya? Dengan cara berislam itu, Pak. Dengan cara mentauhidkan Allah, dengan cara menegakkan keadilan, dengan cara menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah. Itu cara membayar hutang itu seperti itu, Pak. Makanya kalau kita tidak berislam, kita tidak membayar hutang gitu. Kalau kita tidak mengesahkan Allah, berarti kita hutang kepada Allah. Kalau kita tidak menegakkan keadilan, berarti kita itu hutang kepada Allah. Nah, di mana bukti bahwa Allah itu maha adil? Dalam segala hal, Pak, dalam segala hal. Allah menciptakan fisik kita itu kan maha adil. Maha adil. Di mana kemahaadilan Allah dalam fisik kita? Umpamanya Allah menciptakan mulut satu, mata dua, itu kan kemahaadilan Allah. Adil, yang namanya adil itu kan banyak maknanya, Pak. Secara istilah agama, wad'us syai' fi mahalihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Atau sering juga direlasikan adil itu semakna dengan seimbang gitu, Pak. Tidak berat sebelah, itu adil. Cobalah kita nih, kita manusia, Pak, bisa berdiri, itu karena Allah menciptakan kita dengan kemahaadilannya. Dalam hal ini, di dalam hal memberikan ujian, Allah itu kan memberikan ujian kepada kita itu berdasarkan kemahaadilannya. Sehingga Allah sendiri menyatakan bahwa saya itu tidak akan menguji manusia kecuali sesuai dengan kemampuan manusia itu. Di situ menunjukkan kemahaadilan Allah. Kalau Allah tidak maha adil, pasti akan menguji manusia di luar batas kemampuan manusia. Allah menciptakan nih syariat perintah sholat itu dengan kemahaadilan, sehingga sholat itu tidak terlalu mudah, tidak terlalu berat. Saum pun begitu, tidak terlalu ringan, tidak terlalu berat. Haji pun seperti itu, tidak terlalu ringan, tidak terlalu berat. Yang kadang membuat berat itu kan manusia, bukan Allah itu. Aina lamun haji jadi berat kan manusia yang bikin berat, Pak. Sholat jadi berat kan manusia yang bikin berat gitu. Sebetulnya Allah sudah menciptakan syariat itu dengan bil qisti,
dengan kemahaadilannya itu. Jadi sekali lagi nih, sesungguhnya din yang benar di sisi Allah, saya tidak mengatakan yang paling benar, yang benar saja. Karena kalau disebut yang paling benar berarti ada yang benar gitu. Sesungguhnya agama yang benar, dan saya pun tidak mengatakan yang bagus, yang benar. Yang benar di sisi Allah itu adalah Islam. Dan ini diperkuat nih Pak nih, diperkuat dengan firman Allah masih dalam surat Ali Imran ini. Ayat berapa? 85 Pak. Dibuka beberapa halaman ke depan tuh. Halaman 61. Jadi membuka 10 halaman berikutnya. Halaman 61 ayat 85. Waman barang siapa ya betagi, yang mencari ghairul Islam, selain Islam, dinan, sebagai agama. Ini kan di sini kata adin nggak pakai alif lam Pak tuh. Kalau yang tadi adin pakai alif lam. Itu menunjukkan bahwa agama di luar Islam itu kecil Pak, kecil. Sementara Islam itu pakai adin itu untuk menunjukkan kemuliaan, pakai alif lam. Jadi barang siapa yang menunjukkan agama, barang siapa yang mencari agama selain Islam, falan. Nah, tempo hari pernah kita sampaikan, ada lam, ada la, ada lan, tingkatannya paling tinggi. Maka sekali-kali tidak akan diterima, palayuk bala, sekali-kali tidak akan diterima. Minhu, daripadanya, dari cara dia beragama selain Islam itu tidak akan diterima di sisi Allah. Wahuwa, dan dia itu fil akhirati, di akhirat itu minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Ini kan sebetulnya ayat ini dalam nih Pak, dalam. Bukan hanya sebatas sebuah konsep yang global. Ini kan kalau dirinci begini, barang siapa yang mencari akidah selain akidah Islam, maka tidak akan diterima dan di akhirat akan rugi. Barang siapa yang beribadah selain ibadah yang diajarkan oleh Islam, maka tidak akan diterima dan di akhirat akan rugi. Barang siapa yang mengatur ekonomi, mengatur pendidikan, mengatur negara dengan di luar konsep Islam, maka tidak akan diterima dan di akhirat akan merugi. Itu kan kalau dijabarkan lebih jauh begitu. Karena kan kalau bicara din, agama, satu bicara akidah, dua bicara ibadah, tiga bicara akhlak muamalah kan. Nah, tiga hal itu yang di dalamnya banyak sekali turunannya, itu semuanya harus merujuk kepada Islam. Yang secara garis besar porosnya itu tadi mengesahkan Allah dan menegakkan keadilan Pak. Jadi Islam itu di situ. Mengesahkan Allah kan dalam hal akidah Pak. Dalam hal akidah. Kalau sudah bicara keadilan, itu berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan akhlak muamalah. Kita lanjutkan nih. Dikit lagi. Wama, dan tidaklah ikhtalafa, berselisih. Siapa alladzina, orang-orang yang utul kitab, diberi kitab. Ini kalau kita lihat dalam tafsirnya, mufassir banyak mengatakan al-yahud wan nasara. Tidaklah orang-orang yang diberikan kitab itu mereka berselisih, baik Yahudi ataupun Nasrani tidaklah berselisih, illa kecuali mimba dima setelah ja'ahum, datang kepada mereka al ilmu, pengetahuan. Apa maksud ilmu di sini? Ini kalau kita lihat dalam tafsirnya, pertama ada yang mengatakan pengetahuan yang dibawa oleh Nabi Isa.
Jadi awal mula terjadinya perseteruan antara Yahudi dan Nasrani itu ketika Allah mengutus Nabi Isa. Makanya kan pecah pada saat itu, Pak. Awalnya mereka kan sama orang Bani Israel. Yahudi Nasrani itu sama-sama orang Bani Israel, turunan Nabi Yakub alaihissalam. Tapi kemudian pecah itu ketika Allah mengutus Nabi Isa. Orang Yahudi mengatakan waqalatil yahud laisatin nasara ala sai waqalatin nasara laisatil yahud ala sai. Orang Yahudi mengatakan bahwa orang Nasrani itu salah. Orang Nasrani mengatakan bahwa orang Yahudi itu salah. Nah, orang-orang yang begitu mencintai dan mengkultuskan Nabi Isa, mereka membentuk golongan disebut Nasrani. Tapi mereka over, berlebihan sampai memposisikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Tetapi orang-orang yang membenci dengan kebencian yang berlebihan pun membentuk golongan yang disebut dengan Yahudi, sampai-sampai mereka berniat untuk membunuh Nabi Isa itu. Kesininya yang dimaksud dengan ilmu di sini nih, ada yang menafsirkan pengetahuan tentang Nabi Muhammad atau yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani gitu, Pak. Mereka itu mulai berselisih, mulai berpecah ketika mereka tahu bahwa dalam kitab suci mereka itu Allah mengabarkan tentang Nabi Muhammad. Sehingga kan dikatakan mereka mengetahui atau punya ilmu tentang Nabi Muhammad itu, pengetahuan mereka tentang Nabi Muhammad melebihi mengetahuinya mereka terhadap anak-anak mereka. Karena berulang kali kan Allah mengabarkan tentang Nabi Muhammad dalam Taurat dan Injil itu. Terlebih-lebih setelah Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi, jadi Rasul dan menyampaikan risalahnya, disitulah muncul, Pak, perselisihan. Bukan hanya Yahudi dan Nasrani, tetapi antara mereka dengan umat Islam. Kenapa penyebabnya? Bagian. Karena kebencian, karena kedengkian bainahum di antara mereka. Jadi begini nih, seringkali manusia itu begini, Pak. Seringkali manusia itu ingin terkadang manusia itu hidup dalam kedamaian, tetapi sebetulnya dia berada dalam kebobrokan gitu. Sehingga dia karena tidak ingin kebobrokannya itu diobati, sebab kalau diobati itu akan menimbulkan reaksi, maka dibiarkanlah mereka hidup dalam kebobrokan. Seringkali manusia begitu. Sebagai contoh begini nih, sering kita mendengar ada orang mengatakan begini, lamun motor, mobil keur ngareunah tong sok dioprak-oprek ka bengkel, sok karasa cenah kita. Tong sok loba dipariksa awak mah cenah kan gitu. Engke lamun dipariksa kanyahoan penyakitna, kan gitu tak, Pak? Dan kita sering begitu, Pak. Atau lamun kadang ada orang tua membiarkan anaknya berbuat salah dengan alasan kalau ditegur khawatir pundung, khawatir marah, khawatir kabur. Antepnya lah, silakan gitu tak. Jadi sering kali manusia itu hidup dalam ketenangan, tetapi sebetulnya dia itu dalam ketersesatan gitu. Dalam ketersesatan. Sehingga dia tidak mau mengusik atau mengobati ketersesatannya, khawatir akan hilang ketenangan. Akan hilang ketenangan. Sehingga banyak nih, kalau saya ilustrasikan, banyak orang-orang yang umpamanya nih dalam tubuhnya sebetulnya mengidap penyakit, tapi dia tidak mau mengobati penyakitnya. Karena apa? Karena kalau diobati nanti akan muncul rasa sakit. Padahal munculnya rasa sakit gara-gara diobati itu kan sifatnya sementara. Tapi kalau penyakit itu nggak diobati, lama-kelamaan kan itu akan meledak juga itu. Akan meledak. Nah, di dalam hal beragama pun begitu.
orang itu senang sekali hidup dalam ketersesatan dan ketersesatannya tidak mau diusik. Sepintas ketika mereka bersama-sama melakukan kesesatan itu kan rukun, Pak, harmonis. Sehingga ketika ada orang yang memberikan dakwah itu kan bereaksi. Muncul yang namanya perpecahan dan lain sebagainya. Tetapi sebetulnya reaksi itu sementara. Dengan dakwah itu pada suatu saat akan sembuh itu. Sama seperti orang umpamanya punya penyakit naonnya, katakanlah ada dalam tubuhnya itu yang mesti dioperasi. Seringkali orang itu tidak mau dioperasi. Kenapa? Kalau dioperasi sakit. Padahal kalau dibiarkan lama-kelamaan kan membesar. Nah, sakitnya ketika dioperasi itu sementara itu, Pak, sementara. Dalam rangka untuk meraih kesembuhan. Nah, sebetulnya dengan diutusnya Nabi Isa, diutusnya Nabi Muhammad, Allah itu ingin mengobati penyakit kesesatan, kedengkian yang ada dalam diri manusia. Tapi seringkali manusia tidak mau diobati, lebih senang hidup dalam kesesatan karena merasa aman, merasa damai, padahal suatu saat akan meledak juga. Nah, makanya hari ini kenapa kok ada beberapa pihak umpamanya yang mengesampingkan agama gitu. Karena agama dianggap sebagai sebuah pemicu perpecahan gitu, Pak. Agama sebagai sebuah pemicu perpecahan. Diciptakanlah kegiatan-kegiatan yang lain atau event-event yang lain yang akan dianggap bisa mempersatukan manusia, Pak. Kalau dengan agama muncul perpecahan gitu. Itu muncul sekarang itu gerakan-gerakan seperti itu. Pokoknya mah kalau di dalam persoalan ini, dalam grup kita gitu, tengah bawa-bawa agama lah cenah. Tabla mengurus bawa agama para saya cenah. Jauhkeun we agama, makan begitu tah. Waman dan barang siapa yakfur kufur bi ayatillahi terhadap ayat-ayat Allah. Apa ayat-ayat Allah di sini? Secara garis besar, Pak, secara global, ayat Allah itu Islam itu, Pak. Karena Islam itu kan bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dari Islam itu turun, ada akidah, ada ibadah, ada syariah. Kemudian dari akidah, ibadah, syariah itu fondasinya itu dua, mengesahkan Allah, kemudian menegakkan keadilan. Nah, barang siapa yang mendustakan itu semua, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah sari'un, amat cepat hisab, perhitungannya. Bahkan kalau bicara hisab, hitungannya itu per napas itu, per detik itu. Dan Allah akan menghitungnya per napas setiap detak jantung manusia itu, Pak. Sekaligus akan meminta pertanggungjawabannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.